ya? Ada. Semua. Datang semua? Ya. Bagus sekali untuk hari ini ya. Terus sebelum kita memulai materi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas di kelas ini. Saya persilahkan. Berdoa dimulai. Berdoakan masing-masing. Amin. Amin. Semoga dengan doa ini pelajaran kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ada yang ingat materi belajar kita minggu lalu tentang apa? Siapa yang datang sebelum Jepang ke Indonesia? Belanda. Ya, betul sekali. Siapa namanya? Mohana. Berilah aplaus. Jadi, setelah berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, lalu ada penjajah baru. Tapi dia nggak menganggap diri dia pas awal datang itu penjajah. Hari ini kita akan memasuki materi tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Sebelumnya nanti ada yang tahu nggak sih latar belakang tujuan datang ke Indonesia? Mereka datang. Ada yang tahu? Gak ada. Gak belajar kalian semalam nih? Gak. Jadi ini latar belakang Jepang datang. Jadi dia datang dulu karena sebuah ajaran kuno tentang agamanya, yaitu tentang Shintoisme yang bernama Haku Ichiu atau Pan Asia. Apa sih Pan Asia itu? Jadi Pan Asia itu persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ideologi ini membuat orang-orang Jepang mengartikan bahwa Jepang ingin menguasai seluruh Asia Timur Raya termasuk Indonesia di bawah kekaisaran Jepang. Jadi kita lanjut ke tujuan Jepang. Setelah dari doktrin Pan Asia tadi, tujuan Jepang itu ada dua: meningkatkan kerjasama perdagangan budaya Asia Timur dan membebaskan pengaruh penjajahan Barat di Asia Timur. Terus ada nggak yang tahu kapan sih Jepang menyerang Asia untuk membebaskan penjajahan Barat? Ada yang tahu? Ada. Ada. Jadi Jepang memulai usahanya itu Jepang menyerang Asia itu dan membangun kerajaan Asia Timur Raya pada 8 Desember 1941 yang titik lokasi perangnya di Hawaii atau Pearl Harbor. Jadi Jepang itu tiba-tiba menyerang penjajah. Pelabuhan Amerika di Hawaii itu tiba-tiba diserang. Tiba-tiba Amerika itu dan para sekutunya itu kaget. Tuh tiba-tiba nyerang Jepang. Terus banyak negara-negara yang mengungsi Jepang dan menyatakan perang terhadap Jepang. Termasuk juga Belanda yang saat itu lagi menjajah Indonesia. Dia terkejut dengan serangan Jepang mendadak, lalu menyatakan perang terhadap Jepang. Akhirnya Jepang pun marah dan berambisi melumpuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Apa sih tiba-tiba Jepang datang ke Indonesia dengan anggapan apa? Ya, dengan Jepang itu menganggap dirinya sebagai saudara tua Indonesia. Kenapa saudara tua? Karena dia ini membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tapi dia juga berambisi untuk menggantikan kekuasaan Belanda. Kenapa Jepang berambisi ke Indonesia? Karena Indonesia itu penuh sumber daya, bisa menghemat amunisi perang, dan banyak sumber daya manusianya untuk melawan Belanda. Lanjut ke proses masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi Jepang itu nggak tiba-tiba datang sama tentara yang masih ada Belanda,
mengirimkan ini ya. Mata-mata. Siapa yang mata-mata tadi? Iya, itu dia mata-mata. Jadi sebelum Jepang datang dengan tentara itu, dia cuma mengirimkan mata-mata untuk memantau situasi di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan sekaligus memata-matai pemerintahan Belanda. Jadi kok bisa sih berhasil mata-mata mereka di Indonesia? Jadi mereka itu nyaman sebagai pedagang dengan berjualan barang-barang murah pada masyarakat Indonesia. Itu juga yang membuat mereka menguasai perdagangan saat itu dan menyaingi pedagang dari Eropa. Propaganda itu adalah sebuah harapan atau sebuah kayak kita bilang ke orang lain harapan dan orang itu berharap ke kita. Jadi apa sih isi propaganda Jepang di Indonesia? Ada dua isi propaganda Jepang, yaitu yang pertama sebagai saudara tua Indonesia. Jepang akan datang sebagai saudara tua Indonesia yang akan menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Barat. Yang kedua itu ada gerakan 3A. Gerakan 3A ini berisi semboyan. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Jadi makna semboyan itu Jepang menjadikan dirinya sebagai kepemimpinan paling tinggi di Asia Timur Raya. Tapi benar nggak sih propaganda Jepang di Indonesia itu dengan semboyan tadi? Ya enggak. Propaganda itu cuma muslihat, tipu muslihat kepada orang-orang Indonesia, sebab bukan untuk memberikan kemerdekaan dari bangsa Indonesia, tapi hanya menggantikan dari penjajahan yang satu ke penjajahan yang lain. Tapi propaganda ini berhasil dengan sifat mereka yang ramah tadi, yang dengan cara berdagang tadi berhasil merasuki sebagian rakyat Indonesia dengan membisiki semboyan-semboyan tadi. Jadi mereka pun berhasil, tujuan propaganda itu berhasil menarik simpati dan mencari dukungan agar saat mereka datang dapat berjalan mulus tanpa perlawanan rakyat Indonesia, sehingga tentara Jepang ini bisa mengalahkan tentara Belanda dengan mudah. Oke, materi kita tentang kedatangan Jepang ke Indonesia ini telah berakhir dengan subtema propaganda yang tadi sudah Bapak jelaskan. Sedang lanjut ke para siswa-siswa Bapak, ada nggak yang ingin bertanya? Saya Pak. Satu pertanyaan, siswa lain? Ada yang bertanya? Dua. Ada yang lain atau tidak? Tidak ada? Oke, kita memasuki sesi tanya jawab dari siswa Bapak. Untuk Rizky, silakan bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, kenapa Jepang itu tidak menulis tentang sejarah mereka menjajah negara Indonesia, sedangkan Indonesia itu menulis sejarah bahwasanya Jepang pernah menjajah Indonesia sebagai cerminan anak bangsa ke depan, dan berikan solusi bagaimana supaya Jepang menulis bahwasanya mereka pernah menjajah Indonesia. Sekian, terima kasih Pak. Oke, mau langsung dijawab Rizky atau nunggu pertanyaan kedua? Silahkan lanjut yang lain. Untuk siapa namanya? Agung, Bapak silakan nanya. Pak, saya ingin menanya, selama proses kedatangan Jepang ke Indonesia itu dan mereka menjaga tuh, nah bagaimana sih nasib masyarakat Indonesia? Apa mereka merasakan kegembiraan atau mulai merasakan kemerdekaan mereka? Karena kan sebelumnya kita mengetahui Belanda sudah membuat Indonesia itu menderita banget nih. Nah, bagaimana Pak?
Maksud Agung pas Jepang datang pertama kali? Ya, Jepang. Oke. Pertanyaan bagus buat kalian. Jadi Bapak akan mulai menjawab pertanyaan dari Rizky terlebih dahulu. Pertanyaan Rizky tadi, kenapa Jepang tidak menuliskan sejarahnya ketika menjajah bangsa Indonesia? Jadi kenapa sih mereka nggak menulis itu? Jadi banyak faktor yang mempengaruhi Jepang sekarang tidak menulis tentang sejarahnya yang dulu. Salah satunya karena kekejaman tentara-tentara Jepang dulu saat menjajah Asia Timur itu sangat kejam. Jadi kalau mereka menulis sekarang tentang sejarahnya, mereka pasti malu. Tapi gimana di generasi tuanya, mereka ingat kalau mereka pernah menjajah. Tapi di generasi mudanya, mereka bahkan tidak tahu negaranya pernah menguasai Asia Timur Raya dan menjajahnya secara kejam. Jadi menurut generasi tua, nggak enak lah kita yang menjajah. Generasi muda kita yang menanggung semua akibat kekuatan. Bisa terima jawaban Bapak Rizky? Bisa. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Agung, yaitu respon pertama kali saat Jepang datang ke Indonesia. Jadi apa sih respon Jepang pertama kali ke Indonesia terhadap masyarakat Indonesia? Jadi respon masyarakat Indonesia terhadap Jepang ketika pertama kali itu gembira, girang, bersenang, seperti ada cahaya membebaskan mereka. Dan seperti Bapak jelaskan tadi di atas ini, mereka sudah membisiki masyarakat Indonesia sehingga terbagi. Yang satu mendukung Jepang datang, yang satu lagi tidak. Akibat dari bisikan-bisikan itu, masyarakat Indonesia pasti reaksinya cahaya kita, cahaya baru kita harus mendukung mereka. Jadi hampir tidak ada perlawanan saat Jepang datang. Mereka datang secara damai dan langsung menyusun strategi untuk menghancurkan Belanda di Indonesia. Mungkin itu jawaban. Jadi kesimpulan materi kedatangan Jepang ke Indonesia yang Bapak hari ini jelaskan adalah yang awalnya Jepang datang karena sebuah ajaran kuno, yang tujuan awalnya untuk berdagang, menukar kebudayaan, lalu beralih menjadi sebuah penjajahan yang kejam bagi bangsa Indonesia. Jadi rencana mereka itu berubah setelah berambisi untuk meruntuhkan penjajahan Barat di Indonesia dengan mengirimkan mata-matanya dengan propaganda yang berisikan semboyan-semboyan mereka. Mungkin itu saja pelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Sekian dari Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sudah boleh meninggalkan ruangan. Ya, Pak. Dari Pak.